Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada kawan-kawan kita yang tidak masuk? Berarti kita hadir semua ya. Oke, coba sebelum kita belajar, rapihkan dulu ya tempat duduk kita, pakaian kita, dilihat sudah rapi atau belum. Nah, kalau sudah rapi, nah sekarang siap kita mulai belajar. Namun sebelum kita belajar, mari kita terlebih baiknya kita mulai dengan membaca doa. Kepada anak bapak Reza, silakan ke depan untuk memimpin doa. Ikuti oleh kawan-kawan semuanya ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabil hadi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ya, silakan kembali kepada anak-anak bapak semuanya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ini, bapak beritahuan bahwasanya hari ini pelajaran kita adalah pelajaran tauhid ya, yaitu judulnya tentang percaya kepada kitab-kitab Allah. Sebelum bapak melanjutkan pembelajaran ini, ada yang ingin bapak berikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak ya. Yang pertanyaan pertama ya, rukun iman itu ada berapa? Silakan cuci tangan. Ya, ada berapa? Betul, tepat jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, percaya kepada kitab Allah itu ya, termasuk rukun iman yang keberapa? Yakni Ketiga. tepat sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, Allah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasul, itu ada berapa kitabnya? Ya, tadi 4. Betul sekali. Dan pertanyaan yang terakhir ya, pada hari ini dan saat ini juga kita masih bisa mempelajari, kemudian membacanya tentang kitab suci Allah ini. Yang ada sekarang pada hari ini yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Aisyah. Tepat sekali. Nah, alhamdulillah anak-anak bapak sudah dapat menjawab pertanyaan yang bapak sampaikan tadi. Sekarang ya, bapak terangkan apa itu makna kita belajar kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana yang anak-anak sampaikan tadi ya, bahwasanya percaya kepada kitab-kitab Allah itu termasuk hukumnya wajib. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Mengapa kita harus beriman? Karena di dalam kitab-kitab Allah itulah berisikan tentang berbagai ajaran-ajaran ya, peraturan-peraturan, pengetahuan-pengetahuan
pengetahuan yang sehingganya itu adalah menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dan khususnya adalah umat Islam. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak ya, pada hari ini Bapak ingin menyampaikan yaitu sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita supaya lebih semangat lagi kita belajar, mari kita dibawakan lagu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Bapak harapkan semuanya ikut berlagu ya. Semoga dengan lagu ini kita akan lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Yang pertama hari ini akan Bapak sampaikan yaitu adalah kitab Zabur. Ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Di manakah tempatnya? Yaitu adalah di Kanaan. Bahasanya apa? Yaitu adalah bahasanya Kipti. Kemudian isi kitabnya yaitu tentang nyanyian rohani, kemudian zikir, pujian, nasihat, hikmah atas segala nikmat yang diberikan. Inilah ajaran yang ada di dalam kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya anak-anak Bapak ya, nah ini yang kedua yaitu adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di manakah? Yaitu adalah di atas bukit Tur Sina. Kapankah itu? Yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Di daerah Israel, antara Israel dan Mesir, ya, yang mana kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian apa saja ajarannya? Yaitu berisikan 3 perintah dan berisikan 7 larangan. Salah satunya adalah ya, yang berisikan perintah itu pertama adalah mengesahkan Allah, yang kedua menghormati orang tua, dan yang ketiga adalah mensucikan hari Sabtu. Selanjutnya anak-anak Bapak ya, kita lihat kembali di sini. Nah, ini yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sekitar pada abad 1 Masehi. Kalau tadi sebelum Masehi, kalau sekarang ini 1 abad Masehi. Ya. Nah, di manakah turunnya? Yaitu adalah di daerah Yerusalem. Ya. Berarti tempatnya masih di Timur Tengah. Kemudian bahasa yang dipakai itu apa? Bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Yunani. Ya.
kitab ajaran ini dikhususkan hanya untuk kaum umat Nasrani. Kemudian apa saja ajarannya? Sama seperti tadi kitab Taurat dan Zabur, yaitu mentauhidkan Allah, hidup zihid, juhud, dan hidup ya, menghindari hidup sikap rakus dan mengabarkan tentang kedatangan Nabi SAW nanti di akhir zaman. Berarti Nabi Muhammad SAW ini sudah ada kabarnya bahwasanya akan lahir ke dunia menjadi Rasul melalui kitab Allah ini, yang dari kitab Injil. Inilah yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang keempat, ya, selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama kali turun yaitu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapakah yang menyampaikan wahyu yang pertama ini? Yaitu adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu ini, yang tempatnya adalah di Gua Hira. Jadi ketika itu Nabi Muhammad baru berusia 40 tahun, dan di waktu itulah beliau diangkat menjadi Rasul Allah, mempunyai amanah untuk menyampaikan tentang risalah kebenaran. Selanjutnya kepada anak-anak Bapak, ya, Al-Quran ini perlu juga kita ketahui, ya, yaitu turunnya dia tidak secara langsung, ya, tetapi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 tahun, dan 22 hari. Nah, mari kita lafalkan secara bersama-sama, ya, ikuti Bapak. Semoga ini mudah untuk diingat, ya. Nah, kita mulai. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sekali lagi, ya, biar mudah kita untuk mengingatnya, ya. Nah, kita sama-sama kita menyebutkan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, selanjutnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan kepada
berdiskusi, mencatat apa yang sudah ada di sini, ya, apapun yang ada di buku. Sekarang silahkan Adi bawa kursinya menyatu dengan Reza. Nanti kelompok 1. Ban di sini, ya. Ya, cari sini dulu. Aisyah menyatu sini, bawa kursinya. Ya, silakan kerjakan. Hari ini Bapak akan memberikan tugas. Nah, ini ya. Silakan kalian buat ya sesuai judulnya tadi. Untuk kelompok 1 yaitu pembahasannya adalah tentang kitab Zabur. Yang kelompok 2 itu pembahasannya adalah tentang kitab Taurat. Kelompok yang ketiga pembahasannya adalah kitab Injil, dan kelompok yang keempat adalah pembahasannya tentang kitab suci. Nah, ini akan Bapak berikan apa saja komponennya yang akan kita tulis. Nah, ini ya. Yang pertama dibuat dulu nama kelompoknya, kelompok berapa kita, kelompok 1 atau kelompok berapa? Ya. Ingat-ingat, tadi sudah Bapak bagikan tugasnya ada. Nah, silakan dicatat, dimulai. Nama kelompoknya dulu, kemudian nama kitabnya apa tadi sudah Bapak berikan. Tugas kelompok 1 itu membahas tentang kitab Zabur. Kalau yang kelompok 2 adalah kitab Taurat, kelompok 3 adalah kitab Injil, dan kelompok keempat adalah kitab Al-Quran. Silakan di sini diberikan apa saja, nama kitabnya, nabi yang menerimanya, pada tahun berapa, tempat turunnya, bahasanya apa, untuk umat siapa, dan apa saja isinya. Silakan kerjakan, anak-anak. Boleh diskusi dengan kawan kita, boleh dibuka bukunya, dilihat buku catatannya. Silakan dikerjakan. Pada anak-anak, tugas hari ini akan Bapak ambil tugas kelompok. Mana coba Bapak lihat? Ya, bagus. Nah, ya, ya, sesuai, bagus. Ini. Dan yang keempat, kelompok keempat. Oke, Nana, ya. Hari ini Bapak minta salah satu kelompok mempresentasikan tentang kitab-kitab Allah. Hari ini akan Bapak percayakan kepada kelompok 3, yaitu membahas tentang kitab Injil. Dengarkan oleh kita, kalau ada yang salah, ada yang kurang, boleh. Silahkan kepada kelompok 3 untuk membacakan presentasinya. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam pada masa abad ke-1 Masehi, tempat turunnya di Palestina, bahasanya Yunani, untuk umat kaum Nasrani. Isi pokok ajarannya: 1. Perintah mengesahkan Allah. 2. Menghapus beberapa hukum di kitab Taurat. 3. Menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Oke, bagus, sangat baik. Tepuk tangan anak-anak. Dapat nilai 100 ya. Berarti sudah mempresentasikan sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan. Nah, baiklah anak-anak. Pada pembelajaran hari ini ya,
tentang kita percaya kepada kitab-kitab Allah ini. Bapak ulang kembali, kenapa kita harus belajar dan beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab Allah ini adalah sebagai petunjuk pedoman untuk hidup manusia. Kenapa? Di sana banyak peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, jalan-jalan yang Allah berikan yang memang khusus untuk manusia. Sehingga barang siapa manusia itu yang mau beriman kepada kitab Allah, maka dia akan selamat. Bagi orang yang tidak mau beriman kepada kitab Allah, dalam arti dia tidak mau menjalankan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Allah ini, maka dia termasuk adalah orang-orang yang rugi, ya. Dan mereka sudah jelas akan masuk neraka. Siapa yang ingin masuk neraka? Tidak ada. Siapa yang ingin masuk surga? Bagus. Itulah Bapak harapkan, ya, pada pembelajaran hari ini bertambahlah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dalam hal percaya kepada kitab Allah. Dan selanjutnya yang kedua Bapak harapkan, ulang kembali, kita mengetahui tentang kitab-kitab Allah dan para nabi dan rasul yang menerima kitab itu. Dan yang keempat, ya, Bapak harapkan kita mengetahui tentang kitab suci Al-Quran, ya. Siapakah yang menerimanya, berapa lama dia diturunkan secara beransur-ansur, kemudian Al-Quran itu terdiri apa saja, ya, kemudian isi kitab suci Al-Quran itu apa saja, dan untuk umat siapa saja. Ini yang harus kita pahami, hendaknya betul-betul kita memahami. Itulah kepada anak-anak pada hari ini, Bapak rasa sudah dicukupkan dulu pembelajaran